Muhammad Fathuliadi, Sadi Wibowo, Ari Wirawan. Baik, pertama pada laptop server silakan buka menu Start dan buka aplikasi CMD atau Command Prompt. Lalu klik kanan terus Run as Administrator. Setelah itu ketikkan perintah netsh VLAN set hosted network mode sama dengan allow. Terus untuk SSID itu nama dari hotspotnya, yaitu kami menggunakan nama kelompok SADI. Terus untuk key-nya diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, sampai 8. Yang dimana key itu merupakan password dari jaringan yang akan dibuat. Setelah selesai, silahkan ketikkan enter. Baik, jika sudah selesai, selanjutnya perintah yang dilakukan yaitu mengaktifkan jaringan ad hoc yang baru saja dibuat, yaitu perintahnya netsh VLAN start hosted network. Baik, enter. Kita tunggu. Nah, jika ada tulisan hosted network started, berarti jaringan itu sudah dinyalakan. Selanjutnya yaitu melakukan setting pada adapter jaringan ad hoc. Silakan klik kanan pada icon Wi-Fi dan klik Open Network and Sharing Center. Lalu pilih menu Change Adapter Setting. Ya. Terus di sini pilih menu adapter yang ingin dirubah, adapter jaringan ad hoc yang kita buat tadi. Adapternya akan menampilkan nama SSID dari jaringan ad hoc yang kita buat, yaitu kelompok SADI di LAN Local Area Connection 10. Silakan klik kanan lalu pilih Property. Pada tampilan ini silahkan pilih menu sharing dan checklist semua menu. Untuk menu home networking connection bisa dirubah menjadi Wi-Fi jika pada tampilan atau menu sebelumnya bukan menampilkan menu Wi-Fi. Lalu klik OK. Baik, setelah itu kembali lagi ke tampilan Network and Sharing Center. Terus kita pilih menu Change Adapter Sharing Center, Sharing Setting maksudnya, sorry. Terus di tampilan ini kita pada menu All Network kita pilih opsi yang pertama yaitu Turn on Sharing so anyone with network access can read and write files in the public folders. Lalu yang kedua yaitu opsi Enable File Sharing for Device that use 40 or 56. Lalu opsi yang ketiga yaitu Turn off Password Protected Sharing. Terus ketika semua sudah selesai, bisa klik Save Setting, Save Change maksudnya. Baik, kemudian kembali lagi di menu utama Network and Sharing Center. Lalu kita klik menu Change Adapter Setting kembali. Lalu
Kita pilih adapter jaringan ad hoc-nya. Bisa dengan klik 2 kali, lalu klik properti. Setelah itu klik menu internet, klik 2 kali pada menu internet protokol version 4. Dan pada tampilan ini kita akan setting IP untuk di bagian server yang nantinya akan digunakan untuk klien mengakses internet ad hoc pada server. Baik, yang pertama yaitu klik opsi use the following IP address. Setelah itu pada kolom IP address isi IP sesuai dengan kelas IP yang diinginkan. Di sini kami menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.1 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Setelah IP disetting, bisa klik OK. Terus klik OK kembali pada menu ini. Dan konfigurasi jaringan ad hoc telah selesai. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi atau setting pada file atau folder yang akan di-share melalui jaringan ad hoc ini. Untuk itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana membagikan file melalui jaringan ad hoc. Jadi di sini pertama-tama kita buka dulu Windows Explorer, bisa dengan shortcut Windows E atau dengan mengklik tombol folder ini. Oke, jika sudah terbuka, kita bisa tentukan di mana file yang ingin kita bagikan itu berada. Di sini saya letakkan ada di file videos, atau bisa juga di file yang lain. Di sini saya pakai file videos. Kemudian kita pilih bagian dari file itu. Tapi di jaringan ad hoc kita tidak dapat membagikannya tanpa dalam bentuk folder. Jadi kita buat dulu foldernya. Bisa dengan cara klik new folder atau bisa dengan shortcut Ctrl+Shift+N. Nah, setelah itu kita beri nama file yang akan kita bagikan. Di sini saya beri nama file yaitu file sharing. Namanya bisa sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu untuk filenya bisa kita copy atau kita cut sesuai kebutuhan. Di sini akan saya cut karena file ini akan saya pindah tempatnya, jadi agar tidak menumpuk. Jadi saya cut, saya masukkan ke dalam folder, terus saya paste. Bisa dengan Ctrl+V di sini untuk pastenya. Oke, setelah dipindahkan ke dalam folder, maka folder yang kita buat ini sudah bisa kita lakukan file sharing. Tapi file sharing ini belum dibagikan ke banyak orang. Jadi kita harus mengatur dulu untuk beberapa settingan. Pertama, klik kanan pada folder yang akan kita share. Kemudian kita di sini kita klik pada tulisan share with untuk membagikan dengan. Di sini kita tentukan untuk itu kita pakai spesifikasi people. Kita klik spesifikasi people, kemudian akan muncul tampilan file sharing. Di sini ada anak panah, kita klik. Akan muncul pilihan yaitu sebagai terlihat di layar. Ada guest, create new user jika tidak ada, atau bisa everyone, atau bisa jaringan pribadi milik kita. Di sini saya menggunakan everyone karena akan saya bagikan ke banyak orang. Klik everyone, kemudian jangan lupa klik tombol R
agar masuk ke dalam list itu. Di sini ada 3 menu utama yang akan muncul saat kita klik pada tulisan read. Read di situ berarti hanya dapat membaca tanpa bisa mengedit, atau kita juga bisa menggunakan read yang artinya user atau orang yang mengakses dari file sharing kita itu bisa mengedit dan juga membaca, juga bisa mengeditnya. Itu untuk menu read and read. Di sini saya menggunakan read, jadi saya hanya ingin user yang mengakses file saya hanya dapat membacanya tanpa bisa merubahnya, jadi saya gunakan read. Kemudian kita klik share, tunggu sampai tampilan muncul. Maka di sini sudah terlihat file sharing situ sudah masuk ke dalam folder file sharing. File sharing bukan yang di sini, tapi file sharing yang ada di network. Untuk itu kita bisa atur dulu untuk beberapa spesifikasinya. Kita klik kanan, kemudian pilih property, kemudian kita akan masuk ke dalam jendela ini. Kita klik sharing, kemudian di sini kita klik advance sharing. Di sini akan menampilkan menu baru yang adalah pengaturan bagaimana file ini akan kita bagikan untuk berapa orang atau sejenisnya akan muncul di sini. Terus setelah itu kita klik dulu share this folder. Kita klik, maka menu di sini akan muncul. File name ini bisa dibagikan ke beberapa orang yang akan kalian bagikan. Di sini saya menggunakan 5 orang, jadi saya ketik 5 di sini. Kemudian saya klik OK. Terus close. Oke, maka sudah tersetting di bagian sininya. Kemudian kita bisa masuk ke network. Oke, di sini ada desktop yang muncul di sini adalah milik kita, yaitu desktop sebagai hotspot. Di sini kita akan melakukan edit atau sejenisnya ada di sini. Bisa melalui menu ini. Baik, bisa kita buka dulu ya. Setelah kita buka akan muncul 2 menu, yaitu menu user dan menu file sharing. Di sini kita akan melakukan tindakan yaitu di file sharing. Kita buka file sharing, maka folder file yang tadi kita bagikan sudah muncul di sini. Dan ini adalah hal yang akan bisa dilihat oleh user atau pengguna lain yang terhubung ke jaringan ad hoc ini. Oke, untuk itu sekian dari pembuatan jaringan ad hoc. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya mengenai tampilan yang akan tampil di user atau pengguna lain yang menggunakan ad hoc ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya berperan sebagai klien yang ingin mengakses jaringan komputer. Pertama-tama kita coba mengakses hotspot yang sudah dibuat, yaitu hotspot kelompok SADI. Kita coba connect, lalu kita masukkan passwordnya 1 sampai 8, sorry. Kita tunggu hingga terkoneksi ya. Baiklah, setelah jaringannya terkoneksi, kita coba buka Windows Explorer, lalu kita klik bagian networknya, kita klik kanan, terus kita cari di bagian WiFi, kita pilih property. Setelah kita klik property, kita
klik lagi di Internet Protocol version 2 kali. Lalu kita pilih yang use the follow IP address. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192, 168, 10 dan juga 5. Yaitu ini IP kelas C ya. Lalu kita klik submatch dan masukkan giveaway-nya. Lalu kita klik OK. Baiklah, di sini untuk jaringannya sudah disetting ya. Lalu kita coba lihat, kita masuk di network. Di bagian kiri saya yang di bagian desktop itu adalah server, dan di bagian kanan saya itu yang bertulisan laptop itu sebagai klien, yaitu saya. Nah, kita coba masuk di bagian desktop. Nah, di sini ada 2 file yang sudah di-sharing berupa video dan juga file aplikasi ya. Kita coba masuk di bagian videonya. Ini video yang sudah saya masukkan, yang hasil dari sharing dari server tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.